Hat-trick. Manchester United catatkan kemenangan ketiga beruntun bersama Michael Carrick. Tidak hanya itu, mereka juga kembali mencetak 3 gol dalam pertandingan ini. Gimana ragam taktik yang terjadi dalam pertandingan kemarin? Pertama, cara Fulham bertahan. Tim tamu datang ke pertandingan ini dengan formasi 4-2-3-1. Namun, Marco Silva menggunakan pola yang sedikit berbeda ketika timnya bertahan. Saat tidak menguasai bola, Silva meminta anak asuhnya bertahan dengan skema 4-4-2. Secara spesifik, pola penjagaan yang digunakan adalah zonal marking atau penjagaan ruang. Ini berarti para pemain Fulham lebih fokus untuk menjaga ruang dibanding mengikuti lawan secara perorangan. Lebih jauh, mereka juga berupaya memaksimalkan kerapatan untuk mencegah United melakukan serangan lewat tengah. Hal menarik lain dari pertahanan Fulham adalah pilihan garis pertahanan yang mereka pakai. Secara spesifik, mereka menggunakan garis pertahanan yang tinggi, di mana para pemain bertahan berdiri agak jauh dari kotak penalti mereka sendiri. Dengan begini, Fulham dapat semakin merapatkan ruang di antara para pemain mereka, sekaligus memancing United mengirim umpan-umpan jauh ke belakang lini. Taktik inilah yang sempat menyulitkan United untuk mencetak gol dari situasi bola jalan, terutama di babak pertama. Kedua, taktik menyerang United. Di sisi lain, tim tuan rumah juga datang dengan formasi yang sama, 4-2-3-1. Pakem inilah yang sepertinya jadi andalan Michael Carrick semenjak ditunjuk sebagai pelatih interim. Namun bedanya dengan pertandingan sebelumnya, dalam laga ini Manchester United lebih sering untuk menguasai bola. Ketika memiliki bola, United menyerang dengan struktur 3-2-5 atau 3-4-3. Dalam pola ini terjadi beberapa rotasi, khususnya di area sayap. Bek kanan Diogo Dalot diminta masuk untuk bermain sejajar bek tengah, dengan bek kiri Luke Shaw diminta naik untuk bermain di kelebaran. Hal kebalikannya kita bisa lihat di lini depan. Winger kanan Amad Diallo diminta naik untuk menjaga kelebaran, sedangkan winger kiri Matheus Cunha diminta masuk untuk bermain di area dalam. Pendekatan ini dipilih agar United punya banyak pemain di area sekitar bola. Tujuannya adalah membantu para pemain menyerang mereka untuk melakukan kombinasi karena kedekatan jarak antara para pemain menyerang. Selain itu, kedekatan antara para pemain juga membantu United untuk segera memenangkan bola kembali apabila Fulham dapat merebut. Lebih jauh, hal menarik lain dari penyerangan United adalah mobilitas dari para pemain menyerang. Secara khusus, kita dapat melihat Cunha bermain sebagai striker atau bahkan winger kanan, sedangkan Bryan Mbeumo bergeser ke half space kiri. Berbagai pergerakan yang cair sukses merepotkan pertahanan Fulham. Sebagai buktinya, 2 gol pertama yang dicetak United lahir dari pergerakan lini depan yang begitu cair, khususnya Matheus Cunha sang winger kiri. Ketiga, dominasi set piece setan merah. Dalam pertandingan ini, United kembali sukses untuk mencetak gol melalui situasi bola mati. Ini membuat catatan mereka menjadi 12 gol, salah satu yang tertinggi di antara semua klub Premier League hingga akhir game week ke-24. Bagaimana mereka melakukannya? Biasanya, United mengirimkan set piece mereka ke arah tiang jauh. Area ini dipilih untuk menyulitkan lawan yang juga harus fokus untuk mengantisipasi datangnya bola. Dengan fokus lawan yang terpecah, maka para pemain United dapat melakukan blok maupun menghajar bola dengan lebih bebas. Adapun, United menggunakan berbagai opsi kiriman, baik umpan in-swing yang diambil oleh Bryan Mbeumo, maupun umpan out-swing yang biasanya diambil oleh Bruno Fernandes. Tujuannya adalah untuk selalu membingungkan lawan karena harus selalu beradaptasi dengan kiriman bola yang berbeda. Bruno sendiri sukses mencetak 1 dari 2 asisnya melalui umpan set piece yang gemilang kepada Casemiro. Dan tidak hanya itu, di akhir laga, dia juga punya andil besar dalam gol kemenangan United yang dicetak oleh Benjamin Sesko. Torehan ini membuat koleksi Bruno di Liga menjadi 12 assist. Hal ini sekaligus menempatkan dirinya sebagai pemain yang paling sering membuat peluang di Premier League. Bagaimana menurut kalian? Apakah Michael Carrick bisa bawa United tetap konsisten hingga akhir musim? Tulis di kolom komentar. Jika kalian suka video ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari The Game Changer.